order via WhatsApp atau misalkan kayak Bu saya mau request 2 nih, jadi nanti si ibunya tuh nyiapin, jadi nanti tinggal saya udah bayar di on demand ya. Ya. Tajil on demand itu satu edukasi loh. Ya, tapi menurut gua kita harus menyiapkan strategi. Wih, Ada strategi ini Pak, ada strateginya untuk bisa menang dalam tajil. Iya. gimana nih Pak? Halo semuanya. Halo, Balik lagi di podcast Abal-Abal bersama gue Noval Hilal. dan gua Azlan Hanafi. Di bulan yang suci ini, bulan spesial ini, kita kembali hadir dalam bentuk video. Yoi. Dan insya Allah di bulan ini kita akan membahas topik-topik seputar Ramadan. Yoi, terpuasa. Yoi. Hari ini kita mau bahas apa nih, Ril? Hari ini kita mau bahas tentang bulan puasa itu nggak afdol kalau tidak dengan takjil. Setuju? Ya kan, takjil ini identik banget sama bulan puasa, dan kita pengen bahas tentang takjil dan makanan-makanan yang ada atau biasa terkenal atau dicari-cari orang saat bulan puasa. Benar, pasti kan tajil ini dicari-cari ya. Betul. Tapi Jril, kalau ngomongin tajil, Yoi. ini kan banyak nih variasi tajil-tajil khusus Benar. Indonesia ya. Benar. Apa sih yang menjadi favorit lo untuk takjil membuka puasa ini apa? Kalau dari gue sendiri sih, pertama takjil favorit adalah gorengan ya. Sangat sehat. Untuk gorengan kayaknya itu lebih ke arah tradisi sih Pak. Kayaknya semua orang, semua rumah itu pasti Setidaknya ya. setidaknya Ada. pasti buka dengan gorengan. Siapapun kalangannya pasti buka gorengan. Tapi untuk gue sendiri, favorit gue itu antara kolak dan es pisang hijau Pak. Wah, enak banget itu. Enak banget Pak. Udah enak. Kalau kolak itu kita bisa hidangkan dengan mau yang hangat-hangat atau dingin-dingin gitu kan, pakai es tuh enak banget. Kalau es pisang hijau tuh wah itu enak banget, udah manis, seger, ada pisangnya gitu kan. Terus kalau buka puasa tuh jadi dahaga, Wah, bener. yang dahaga apa bahasanya? Tidak dahaga. Jadi dari dahaga itu nggak dahaga. Oh, dahaga terselesaikan. Itu idenya. Itu. Bener sih. Kalau makanan sendiri sebenarnya gue tuh lebih ke arah ini Pal. Lu tahu ini gak sih makanan tradisional kayak cendil gitu. Oh, Kayak cendil gitu yang pakai serunding kelapa segala macam gitu. Lo tau gak sih yang warna-warni gitu loh Pal? Ongol-ongol. Iya ada ongol-ongol. kayak ada ada kelapa-kelapanya. Iya, ada warna hijau kelapa-kelapanya. merah. Iya itu. Tahu kan lu? Tahu. Nah itu tuh. Oh, suka itu. Suka itu karena manis, terus enak makannya gitu kan. Porsinya juga sedikit-sedikit tuh buat makanan enak sih. Gitu. Berarti lo benar-benar menjelajahi makanan-makanan tradisional pada saat tajil ini. Betul. Kalau lu sendiri apa nih Bang? Makanan minuman favorit saat tajil? Mifa ya, Mifa dan Mafa. Kalau gue untuk takjil biasanya gue tuh es buah Ril. Es buah. Yang manis-manis ya, kita ngomongin yang manis-manis dulu nih. Yang manis-manis tuh biasanya gue es buah sama minumnya es teh manis. Ya basic lah. Basic. Kalau di daerah gue tuh jarang Ril ada apa namanya es pisang hijau. Oh, Daerah gue ya mungkin sama gue kurang ekspor bagaimana. kayak gitu sih. Thanks lah. Iya, sama-sama Pak. Terus mungkin lebih bisa untuk ekspor lagi ya. Setuju banget. Iya, harus ditemukan potensinya. Cari sampai ketemu. Tapi iya kalau gue biasanya es buah. Kolak. Kolak. Ya kolak, benar kolak. Kolak dingin tuh enak banget, Kolak dingin enak. ya kan? Tergantung mood sih. Kalau lagi pengen hangat, bisa hangat, dingin biasa dingin itu. Setuju. Makanan yang fleksibel. Benar. Karena dua-duanya sama enak. Sama enak. Terus juga kalau gue gorengan, wah itu gorengan. Gorengan tuh wajib sih ya. Betul. Oke. Ya kita tier list aja kan. Iya, gue setuju. Kalau menurut lu the top of the list dari gorengan tuh yang paling enak apa? Nih, it's kinda difficult. Pribadi gua bakwan sih, Bang. Bawaan ya. Bakwan sih, Bang. Lu bawaan jagung apa bawaan enggak? Karena kedua tuh iya bawang sayur sama bawang jagung ya. Aduh, yang enak sih gue suka banget mau bawang jagung. Cuma kalau di tukang gorengan biasanya bawang sayur sih. Iya. Kalau bawaan jagung itu biasanya untuk sop. Sop. Iya. Terus kedua apa menurut lu? Kalau dua mau Setuju sama bawaan. juga sepakat, bawang. Menurut gue kedua itu tempe. Tempe goreng. Tempe ya. Iya. Oh enggak, sorry. Cireng. Cireng. Kalau Air putih berarti nih ya. cireng juga. Emang ada. Sorry. Emang ada cireng warna lain. Chinese sih. Ada juga.
Putih sih. Oh iya putih sih. Tapi lu suka cireng sih apa cireng biasa? Apapun sih, tapi kalau misalkan lagi-lagi gitu tukang gorengan tuh kan cirengnya yang cireng biasa gitu, yang cireng tepung biasa, aci biasa, itu supaya gue suka sih gitu. Yang penting cireng. Oke, setuju. Suka gua cireng. Tapi gua kalau cireng nomor 2 gua kurang setuju. Oh gitu. Kalau menurut gua nomor 2 itu tahu isi. Tahu isi. Lupa tahu isi ya. Tahu isi tuh enak banget tuh, Iya. sumpah. Yang pedas apa yang biasa aja, Pak? Gua nggak suka kalau yang pedas. Oh, yang biasa aja, Biasa. isi sayur gitu, wortel gitu ya. Wah, iya lagi. Karena kita pedesinnya tadi di sambel. Ya kan? Pakai kecap. Kalau tahu isi itu tahu berontak disebutnya. Kalau Karena? di gua. Karena dia mau berontak. Oh, ini dalamnya gitu. Oh, pedas. Iya. Oh, oke kan. Gua kira isi kebanyakan jadi dia berontak gitu. Itu bisa jadi juga mungkin ya, gua nggak tahu sih. Oh, iya. Tapi itu dua menurut gua tahu. Oke. Yang ketiga kalau lo deh. Lo kan dua terus ya, cireng ya? Cireng kalau kedua. Tiga apa? Menurut gua ketiga tempe sih. Tempe goreng yang tipis. Menurut gua tuh udah enak, easy, gampang dimakan, bisa pakai nasi, bisa pakai apa, praktis. Karena kalau cireng sama bakwan kayaknya kalau sama nasi masih agak-agak harus nemu dulu porsinya. Iya. Tapi kalau tempe kayaknya fleksibel. Masuk di mana aja? Masuk di mana aja. Makan bakso masuk. Makan bakso masuk, makan mie ayam masuk, makan ya nasi masuk, makan nasi masuk. Bener. Tapi kalau gua nomor 3 itu pisang goreng. Pisang goreng. Oh gitu. Oh, pisang nugget atau pisang goreng biasa? Kalau pisang nugget ribet. Oh gitu ya. Kalau pisang nugget tuh sebenarnya nggak kaki lima friendly sebenarnya Iya, menurut gua. benar. Karena agak Segmented ya. ya segmented benar. Ke pisang goreng ya? Pisang goreng. Oke. Jadi Berarti molen gitu kayak molen gitu. molen. Iya, molen. Molen tuh enak tuh. Oke. Gue cireng jujur ya. Ya, uli, singkong keju tuh. Kan kalau singkong keju kan nggak dijual tukang gorengan. Iya, iya benar, dia singkong biasa. Biasa. Ya. Gitu. Anak singkong, Bang. Karo Tanjung dong. Oke, nah tapi kita udah ngomong soal takjil ya. Iya. Ada satu fenomena yang menurut gue lu dan juga teman-teman udah mungkin pernah denger ya. Iya. Fenomena takjil war. Wih, Ada war takjil ya. Iya. Lu gimana nih? Jadi dong ya. Gak menurut lu gimana nih? Apa fenomena war takjil? Jadi untuk konteks, memberikan konteks, jadi tajil war ini adalah gimana kita sore-sore sekitar jam 4 jam 5 tuh keluar rumah untuk cari tajil gitu. Biasanya dari rumah tuh udah tahu saya pengen beli ABCD gitu. Datang wah udah ngantri segala macam. Saya harus dapet, parah itu chaos banget. Tapi ya kalau menurut gue sih sebenarnya untuk tajil sendiri, karena gini biasanya tuh apalagi awal bulan puasa itu yang jualan tajil tuh banyak banget pal. Asli. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih sabar diri apabila kita nggak dapat. Misalkan pengen gorengan ke si bapak Ain yang langganan nih, tapi nggak dapat atau bisa kehabisan dan lain-lain. Coba cari di sekitarnya, kali aja masih ada jualan gorengan masih banyak gitu kan. Jadi rezeki kita tuh masih tertanam lagi. Iya. Lagi pakai satu pedagang. Satu pedagang, tapi ternyata rezeki kita tuh di pedagang lain, Bos. Sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau lu melihat fenomena takjil, sebenarnya fenomena war takjil ini kan lebih ke apa ya? Kayak orang yang nggak puasa. Iya, orang Tapi yang ketika puasa, jadi pas orang yang puasa mau beli tajil udah habis. Saya bisa sama mereka. Itu kontranya. Cuma pro-nya kenapa sih ikut-ikutan gitu? Iya, cuma pro-nya jadi memberikan market yang lebih besar ya tuh bagi kita tuh. Jadi ini pedagang ini habis, saya mulai jualan nih besok untuk ngambil market tersebut. Benar. Jadi ini sebenarnya memutarkan roda ekonomi. Jadi supaya yang dimana supaya dapat sebenarnya gitu. Ya kalau buat gue sih sebenarnya lebih ke arah ya cari-cari lain aja. Pasti ada kok. Gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin besok bilang ke abangnya atau ibunya kayak Bu, saya mau pesen nih besok, saya request gitu kan. Kadang ada loh Pal. Ada. Bisa request gitu. Buka WhatsApp gitu kan. Buka WhatsApp. Order via WhatsApp atau misalkan kayak Bu saya mau request 2 nih, jadi nanti si ibunya tuh nyiapin, jadi nanti tinggal misalnya udah bayar di on demand ya. Ya. Tajil on demand itu satu inovasi loh. Ya kan? Iya, jadi misalnya udah bayar tahun ini, nanti tinggal ambil aja, udah ada request kan lebih enak kayak gitu. Benar. Dan kita jadi nggak takut kehabisan ya. Ya, tapi kalau lu tajil war gitu pernah ikutan gitu nggak sih Pak? Kau kan enggak lagi? Enggak ya? Enggak gue. Lu apa aja gitu? Gue apa aja. Terus juga gue sebenarnya Apa aja apa? maksudnya gue nggak yang harus bukanya pakai ini nih gitu loh. Oh. Kayak misalkan ya mungkin gue juga punya tayar takjil yang ini enak, yang ini enggak, yang ini enak gitu ya. Iya. Cuma gue lebih kayak
kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa ya. Oke. Dan sebenarnya real ya, yang jadi masalah itu kan kayak yang puasa justru nggak dapet. Benar. Tapi menurut gua kita harus menyiapkan strategi. Wih, ada strategi ini, Pak. Ada strateginya untuk bisa menang dalam Tajil. Iya. Gimana nih, Pak? Nggak cuma war ticket doang kita strategi kan. Kalau war takjil, yang pertama menurut gua kita harus memetakan dulu nih mapping. Sweeping. Iya kan? Iya, ada jamnya. Itu penting loh. Oke. Gua ketika kita tahu tempat-tempat mana yang menjual takjil gitu ya, yang enak gitu yang lo suka. Selain kalau misalkan yang target pertama nggak dapet, Yeah. ada opsi, Oh, ya kan? Lo harus tirein dulu tuh, lo listing tuh, kayak apa aja gitu. pedagang mana yang menurut pengen lo tuju. Ya. Kalau misalkan plan A1 nggak dapet, ya lo harus go to another plan ya kan. Plan. Makanya menurut gua yang pertama itu penting banget untuk menyusun list dagangan yang akan lo tuju. Menurut lo gimana Oke. strateginya? Ya menurut gue sih strateginya pertama ya benar soal planning. Saya pengen ini gitu. Kalau misalkan weekend gitu ya, weekend kan bisa lebih rame karena orang-orang yang mungkin pegawai kantoran atau yang sekolah libur, jadi lebih banyak gitu ya. Mungkin bisa keluar lebih sore. Benar. Dari jam 4 mungkin udah bisa mulai Dua gitu ya? Belum dong, dia cuman ini panas aja. Lagi masak ya? Iya, lagi nyiapin para pedagang tajil ya. Belum dong. Ya mungkin habis asar lah. Habis asar jam 4-an tuh udah oke banget keluar segala macam. Lebih sore. Kemudian kalau misalkan nih yang sore pulang kerja ya yang tadi gue bilang sih soal ya mungkin cari lain aja, kali aja kayak nggak dapet ini ternyata cobain ini. Karena dulu gue waktu puasa juga gue nyobain ini apa ya, ini dagang apa ya, dagang apa, coba-coba ternyata enak. Blind pick benar, ternyata enak. Terus experience baru, ternyata makan ini enak. Dan itu belum ditemuin sama banyak orang. Betul, belum banyak orang. Marketnya masih sedikit ya. belum upside ya. Belum masuk TikTok. Tapi ya sih, gue setuju banget sama datang lebih early kan, untuk mengantisipasi. Karena banyak juga real yang gue lihat ya di TikTok, di Instagram, masalah war takjil ini sampai ada pada ngantri. Bener, ya kan? Antri banget. Jadi kayak ada waiting list lagi di resto. Iya, asli, bener ini. Wah, gokil. Gue sih ngelihatnya lebih ke jadi membawa berkah ya. Iya benar. Tapi yang gue sebenarnya concern jujur ya, itu menurut gue jangan semuanya jualan. Oh gitu? Iya, menurut gue. Dalam arti gini loh, gue tuh selalu percaya bahwa rezeki ya ada yang ngatur ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Cuma ini bokap gue selalu bilang ini. Oke. Kayak misalkan, jadi ini konteksnya takjil atau pedagang kaki lima ya. Iya. Kalau kita bisa beli, kita ya aja yang beli. Betul. Jangan jadi pedagang juga. Biarkan memang mereka yang sumber kehidupannya di dagang nih, kita yang kasih. Kamu mampu, kamu bisa beli, mah nggak usah jualan. Karena apa? Karena itu mempersempit peluang orang yang memang butuh uang dari jualan gitu loh. Jadi lo kasarnya mengambil market dia. Padahal lu sebenarnya udah cukup. Sebenarnya cukup. Ya, cuma karena mau ikut-ikutan jadinya istilahnya ngambil hak yang gitu ya istilahnya. Ya kasarnya gitu ya. Ya jualannya jangan terlalu mengambil orang-orang yang memang sumber pendapatan dari situ, dari dagang gitu. Iya, karena kasihan juga. Kalau semuanya jualan siapa yang beli gitu kan? Iya juga ya. Nanti dagangnya banyak yang beli dikit. Iya, nggak ada war lagi. Benar. Kita bahas lagi nih. Supply banyak, demandnya dikit. Iya, ya itu sih palingnya ngomongin soal tajil ya. Kita nggak akan habis-habisnya ngomongin tajil karena semakin kesini makin banyak ya orang-orang jual. Banyak variasi, makin variasi gitu. Jadi mungkin pesan dari gue adalah cobain explore sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi jangan terpaku. Mungkin hari-hari awal boleh nyobain gorengan yang udah biasa, dari tahun ke tahun kolak yang biasa segala macam. Tapi cobalah explore yang lain-lain. Gue setuju banget. Berarti tadi kita udah bahas beberapa takjil yang menurut kita top tier. Ya. Mulai dari gorengan, kolak segala macam sampai fenomena war takjil yang sekarang mungkin bukan sekarang ya, dari beberapa tahun terakhir ini jadi fenomena di masyarakat. Betul. Nah, kalau menurut kalian gimana? Boleh tinggalkan insight kalian di kolom komentar. Mungkin itu aja. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue Nova Lilal dan gue Azlan Nafi. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.